Brasil lagi, Persija dikabarkan siapkan rekrutan anyar. Persija kembali jadi sorotan setelah rumor baru menyebut mereka sedang menyiapkan rekrutan asing berikutnya. Kabar ini muncul sebelum bursa transfer pertengahan musim dibuka sehingga memicu tanda tanya publik soal arah strategi Macan Kemayoran. Rumor ini disuarakan oleh akun media sosial Transfer News _FUT yang kerap membagikan informasi transfer Liga Indonesia, namun identitas pemain tidak dijelaskan secara detail dalam kabar tersebut. Persija Jakarta, kabarnya sedang membidik pemain asing asal Brasil, yang saat ini bermain di Serie B Brasil, tulis akun tersebut dalam channel WhatsApp, Jumat, tanggal 12 Desember tahun 2025. Ketertarikan Persija terhadap pemain Brasil memang bukan hal baru, komposisi pemain impor mereka sudah didominasi nama-nama dari negeri Samba sejak beberapa musim terakhir. Dari kuota 11 pemain asing yang diizinkan I-League, Persija mengisi 10 slot dengan pemain berkewarganegaraan Brasil, mulai dari Carlos Eduardo, Gustavo Almeida, Fabio Calonego, Van Basten Sousa, Alan Cardoso, Thales Lira, Bruno Tubarão, Gustavo Franca, Maxwell Souza hingga Alano Lima. Sebagian besar dari mereka bahkan direkrut pada awal musim, 8 diantaranya menjadi bagian dari perombakan besar lini serang dan lini tengah yang dilakukan manajemen. Hanya Rio Matsumura yang menjadi satu-satunya pilar asing non-Brasil, selebihnya Macan Kemayoran benar-benar bergantung pada tenaga impor dari kompetisi Brasil level A, B maupun C. Awalnya kebijakan ini sempat menuai sorotan karena ada pemain yang datang dari kasta ketiga, namun performa mereka perlahan menjawab keraguan seiring berjalannya pertandingan. Maxwell Souza menjadi nama paling menonjol berkat torehan 10 gol dan 3 assist di Super League 2025-2026 yang membuatnya menjadi tumpuan utama lini depan. Alano Lima juga tampil solid dengan 5 gol dan 3 assist yang membuat perannya terus krusial dalam sistem permainan Persija musim ini. Van Basten Souza serta Fabio Calonego mengokohkan lini tengah Persija, keduanya tampil konsisten dan sulit tergantikan hingga pekan 14 Super League 2025-2026. Namun tidak semua rekrutan Brasil menunjukkan performa memuaskan. Gustavo Franca dinilai kurang memberikan dampak nyata sebagai pemain nomor 10 dan mulai kehilangan menit bermain. Sementara Gustavo Almeida masih berkutat dengan cedera sejak awal musim sehingga belum mampu memberi kontribusi signifikan. Dengan kondisi seperti ini tidak heran rumor soal tambahan pemain Brasil kembali mencuat. Publik kini menunggu apakah Persija benar-benar akan menambah nama baru atau sekadar isu yang berembus di tengah spekulasi bursa transfer. Pramono Anung panggil BP, tolong wujudkan gelar juara. Tekanan makin besar bagi Persija Jakarta setelah Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memberi permintaan langsung kepada Bambang Pamungkas. Ia ingin Macan Kemayoran menutup musim sebagai juara Super League 2025-2026. Gubernur menegaskan harapan itu bukan basa-basi, apalagi setelah ia memberi keleluasaan pemakaian JIS untuk Persija. Kebijakan ini membuat klub mendapat prioritas penuh sebagai pengguna utama stadion tersebut. Persija sudah menekan nota kesepahaman dengan Jakpro selaku pengelola JIS. Isi kerjasamanya mengatur prioritas pemakaian stadion agar Macan Kemayoran bisa punya kandang stabil sepanjang musim. Pramono juga memantau progres Persija di Super League 2025-2026. Ia hadir di The Diplomatic Corps Meets 2025 di lapangan latihan JIS pada Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025. Ia bahkan ikut bermain bersama pemain dan legenda Persija. Dalam acara itu Pramono mengenakan jersey Persija. Ia menjelaskan tren positif 5 kemenangan beruntun yang sedang mereka jalani. Kemudian ia menegaskan optimisme sekaligus keraguannya kepada para pejabat dan tamu undangan. Terkadang aku mengeluh kepada Diki, ketua umum The Jackmania, pendukung Persija, tapi aku tidak begitu senang. 5 kali beruntun Persija menang. Aku bilang kepada mereka, ketika kita bermain di stadion ini, kita akan menang, kata Pramono, Jumat, tanggal 12 Desember tahun 2025. Persija memang sedang melaju kencang. Setelah kalah dari Borneo FC Samarinda 1-3 mereka tak pernah kehilangan poin. Seluruh laga berikutnya berakhir dengan kemenangan yang menjaga tekanan bagi para pesaing. Deretan hasil itu hadir saat menghadapi Persebaya Surabaya 3-1 Madura United FC 1-0 PSBS Biak 3-1 Arema FC 2-1 Persik Kediri 3-1 hingga PSIM Yogyakarta 2-0. Performa tersebut membuat papan atas makin ketat. Meski sedang konsisten, Pramono tetap risau. Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 29 poin dan tertinggal 4 angka dari Borneo FC yang memimpin. Jarak itu belum aman untuk ambisi menjadi juara.
Bahkan Persib Bandung mengintai dengan 28 poin dan masih menyimpan satu laga yang baru dimainkan pada tanggal 14 Desember tahun 2025 kontra Malut United FC. Kondisi ini membuat risiko tekanan semakin besar. Karena itu Pramono meminta peningkatan yang lebih signifikan. Ia menegaskan target Persija harus memuncaki klasemen dan merebut gelar Super League 2025-2026. Ia bahkan menyebut langsung Bambang Pamungkas, "Tapi tetap saja, aku khawatir. Jika Persija tidak menjadi juara, sekarang berada di peringkat nomor 2, aku masih berharap bisa berada di peringkat nomor 1. Bambang, kumohon, bantu aku dan wujudkan mimpiku," tegasnya.